Hai semuanya, di vlog kali ini saya ingin bersaksi dan menceritakan bagaimana perjuangan kami melawan virus corona. Tanggal 25 Juni kami kembali ke job site setelah kami mengambil liburan kurang lebih 2 minggu ke Bali dan ke Jakarta. Lalu hari Seninnya seperti biasa suami mulai beraktivitas kembali dengan bekerja dan semuanya berjalan baik dan normal sampai akhirnya pada hari Jumat suami mulai merasakan meriang, panas dingin, batuk dan mulai merasakan sakit kepala. Akhirnya malamnya kami memutuskan untuk tidur pisah kamar. Saya bersama anak saya dan suami tidur sendirian. Sejak hari itu suami mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman, tetapi masih ditahan sampai pada hari Senin. Dia mulai merasakan keluhan yang semakin berat. Akhirnya saya memutuskan untuk memijit suami saya hari Senin pagi, lalu hari Selasa pagi saya masih memijitnya sampai hari Selasa siang. Setelah makan siang dia mengeluhkan matanya itu mulai tidak enak, lalu saya melakukan pijitan di bagian wajah. Dan setelah itu suami merasakan agak enakan untuk bisa nyetir. Akhirnya suami memutuskan ke rumah sakit untuk memeriksakan ada apa dengan perasaan yang dia rasakan dari sejak hari Jumat kemarin. Di rumah saya menunggu kabar dari suami dan belum 1 jam WA dari suami mengabarkan bahwa dia hasil antigennya positif corona. Selasa sampai Rabu pagi kami masih tidur bersebelahan kamar dengan suami. Tetapi ketika hari Rabu pagi atas saran dokter dan atas saran suster yang memonitor keberadaan suami, memberi masukan kepada saya bahwa kami tidak boleh gabung menggunakan kamar mandi. Akhirnya dengan berat hati saya menyampaikan kepada suami bahwa untuk sementara suami harus tidur di kamar belakang yang biasa menjadi tempat tidur asisten rumah tangga. Saya membereskan kamar kurang lebih 1 jam dengan kekuatan yang saya punya, karena pada saat itu sebenarnya saya juga sudah merasakan tubuh saya mulai tidak stabil, mulai meriang, mulai panas, tetapi belum batuk. Selesai saya membereskan kamar, saya minta suami untuk pindah ke kamar belakang. Dan kisah pilu dimulai pada saat suami saya tidur di kamar belakang. Setelah beberapa jam suami saya tidur di kamar belakang, dia mulai merasakan sakit kepala yang amat sangat luar biasa hebat sakitnya, yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Bahkan sakit kepala yang sangat tidak tertahankan. Dengan obat yang dari rumah sakit, menurut suami tidak merasakan efek sama sekali. Akhirnya dia mengerang kesakitan dan meminta saya untuk memberikan Decolgen, karena Panadol yang dia minum itu tidak merasakan efek sama sekali. Dengan rasa takut, khawatir pada saat itu, karena saya berpikir bahwa sudah ada obat dari dokter yang menjadi arahan untuk diminum. Lalu saya berinisiatif menghubungi dokter
menanyakan apakah boleh suami saya minum obat Decolgen karena dia merasakan sakit kepala yang luar biasa saat ini. Dokter menyarankan untuk tidak diminum, tetapi meminum obat yang ada dan disarankan untuk istirahat. Oleh sakit yang sangat luar biasa, yang menyakitkan, suami memaksa saya untuk memberikan dia Decolgen. Akhirnya saya pun memberi pada saat itu. Lalu obat itu diminum. Dengan terpaksa, saya berharap bahwa obat ini memberikan efek sedikit mengurangi sakit kepala yang dialami oleh suami. Ketika beberapa jam tidak terdengar suara erangan dari kamar, saya tidak mendengar lagi suami menjerit menahan kesakitan, dan di hati kecil ada perasaan khawatir. Ada apa dengan suami saya? Ingin rasanya membuka pintu kamar untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi puji Tuhan, di saat dia meminum obat, ada efek samping yang baik yang terjadi. Suami bisa tertidur dan dia berkeringat luar biasa, sehingga dia merasakan sakit kepala berkurang. Di rumah kami tidak mempunyai alat ukur suhu badan karena dua alat yang kami punya ternyata baterainya sudah habis. Kami juga tidak mempunyai alat ukur saturasi oksigen, sehingga kami tidak punya alat apa-apa untuk mengukur dan memantau bagaimana saturasi oksigen dari suami. Dalam perjuangan yang kami punya, kami hanya punya firman Tuhan. Kami percaya setiap perkataan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan itu menjadi kesembuhan untuk suami saya. Hari berganti hari, melewati masa-masa di lembah kekelaman yang paling kelam. Saya hanya punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dengan kami, karena tidak ada seorang pun yang boleh mendekat bersama dengan kami dalam kondisi sakit seperti ini. Sampai akhirnya di saat suami sedang berjuang mengalahkan virus corona ini, pada tanggal 14 anak saya mulai merasakan demam. Dia menyampaikan keluhan kepada saya bahwa dia merasakan badannya nggak enak dan tidak nyaman seperti biasanya. Saya bujuk dia dan saya melakukan apa yang saya bisa untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Sampai akhirnya pada tanggal 15 panasnya tinggi, sehingga begitu dia bangun tanggal 15, dia menjadi lain dengan berteriak, menjerit, dan saya masih menahan untuk tidak berbuat apa-apa dengan pergi ke dokter atau ke rumah sakit, karena saya melihat perkembangan anak saya masih bisa dilakukan dengan obat alami yang biasa saya buat ketika dia merasakan demam. Tetapi akhirnya pada besokan harinya tanggal 16, ketika dia bangun, dia menjerit, dia seperti ketakutan, dia menggigil, dan dia berkata-kata yang sudah mulai ngaco. Akhirnya saya menelpon kakak saya, Kak Feni, untuk tolong menghubungi emergensi dan bagaimana caranya supaya kami dijemput untuk dilakukan pemeriksaan kepada anak kami. Kurang lebih 20 menit, akhirnya mobil emergensi dari rumah sakit tiba dan kami dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Begitu tiba di rumah sakit, anak kami diukur suhu panasnya. Pada saat itu suhu tubuhnya 37,2.
Kemudian dokter mengukur detak jantungnya, dan dokter menyampaikan bahwa cepat sekali detak jantung anak ibu. Terus saya sampaikan keluhan bahwa iya dok, tadi 1 jam yang lalu dia panas tinggi, kemudian bicaranya mulai ngaco, sehingga mungkin itu pengaruh sampai akhirnya detak jantungnya menjadi sangat cepat. Kemudian kami disuruh ke laboratorium dan anak saya diperiksa pertama di antigen. Lalu setelah antigen dilakukan, hasilnya keluar dan dokter menyampaikan bahwa anak kami Selena positif corona. Pada saat itu saya masih berucap puji Tuhan, terima kasih informasinya dokter. Di dalam hati saya bersyukur Tuhan memberikan ketenangan yang luar biasa. Saya harus tenang, saya harus fokus bahwa saya mengingat Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Setelah hasil anak saya keluar positif, dokter kemudian menyarankan untuk saya pun dilakukan swab antigen dan kami kembali ke laboratorium. Pada saat sampai di sana, saya mendengar telepon masuk dan menyampaikan bahwa kami juga harus diambil darah, saya dan anak saya. Saat mendengar itu anak kami menangis, tapi saya berusaha menenangin hatinya dia bahwa nggak apa-apa, supaya kita bisa sehat, kita bisa diobati. Kemudian saya di antigen, kami diambil darah dan kami balik ke ruang emergensi. Di situ kami duduk menunggu dokter anak yang biasa memegang atau yang biasa menjadi dokter anak kami. Lalu kurang lebih 15 menit dokter emergensi datang dan menyampaikan hasil antigen saya. Dokter memberitahu bahwa saya pun hasil antigennya positif corona. Pada saat mendengar saya pun hasilnya positif corona, dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan, karena paling tidak dengan kami positif bersama, suami saya bisa keluar dari karantina kamarnya dan kami bisa bertiga bersama-sama berjuang melawan dan mengalahkan virus ini bersama dengan Yesus. Kami menunggu beberapa saat untuk mengambil resep obat. Setelah obat kami dapat, kami pun diantar pulang ke rumah. Dan saya menyampaikan hasil saya dan anak kami kepada suami. Lalu saya menyampaikan kepada dokter bahwa, dokter, karena saya dan anak kami juga sudah positif, bagaimana kalau suami saya keluar dari karantina kamar? Dia tidak isolasi lagi, tetapi bersama-sama dengan kami. Dokter menyarankan untuk tidak boleh bersama-sama. Tapi saya bilang, dok, kami tetap jaga jarak, sehingga saling melihat. Itu bisa menjadi spirit buat saya secara pribadi kepada suami, juga suami kepada kami. Akhirnya dokter menyarankan yang penting masih bisa menjaga jarak. Lalu pada sorenya suami akhirnya keluar dari kamar. Pada saat melihat suami dalam keadaan yang masih berjuang, seperti ada suntikan spirit yang luar biasa di tubuh saya. Dan saya lupa bahwa saya pun sedang positif dan berjuang untuk mengalahkan virus ini. Ada ketenangan yang Tuhan beri di batin saya, karena setiap saat saya ingat perkataan firman Tuhan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saya. Mazmur 91 menjadi makanan saya pagi, siang, dan malam. Di setiap ada waktu dan kesempatan saya duduk, saya hanya merenungkan firman Tuhan.
dan saya memegang setiap janji Tuhan, bahwa sekalipun ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena ada Yesus di sana yang menjadi penolong dan menemani kami. Hari-hari yang kami lalui ketika kami bersama itu menjadi berubah, dan kami merasakan ada sukacita yang berbeda. Walaupun kami harus berjuang mengalahkan virus ini, dengan kami bersama-sama bergandengan tangan, kami membuat mezbah doa setiap malam. Kami melakukan perjamuan Tuhan dengan keyakinan bahwa ketika meminum tubuh dan meminum anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, maka kami akan menikmati kesembuhan, kami akan merasakan pemulihan dari Tuhan. Itu iman yang saya naikkan, itu pengharapan yang saya taruh kepada Tuhan. Dan aku percaya bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat yang dahsyat bagi kami. Di saat kami berjuang, kabar demi kabar kami dengar yang tidak membuat damai sejahtera. Setiap kabar yang saya baca ada kematian di sana. Dan saya bersyukur betapa Tuhan itu luar biasa memberikan roh ketenangan di batin saya, di hati saya, di pikiran saya, bahwa kami akan diluputkan, kami akan diselamatkan dari virus ini. Setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan oleh anak saya itu seperti membakar iman saya. Saya mendengar dia punya iman dalam doanya bahwa Tuhan sembuhkan, Tuhan pasti tolong. Dan itu membuat saya juga semakin besar pengharapan kepada Tuhan.